Tapi jangan salah loh, zaman sekarang dia tidak lulusan IT pun bisa bikin aplikasi zaman sekarang. Bisa-bisa aja karena Bisa. Karena literaturnya sudah banyak. Iya. Ada di YouTube, ada di Google, ada di ChatGPT. Ilmu udah banyak. Udah kacau banget ya sekarang. Iya. Sekarang Ya, halo semua sobat Dasmap dimanapun kalian berada, balik lagi dengan saya Rafa dan juga di sini ada Om Des yang menemani kita dalam Destalk series 2 kali ini. So, apa yang mau kita bahas tentang Destalk kali ini sih? Nah, kita bakal membahas tentang geodata science nih kali ini. Nah, mungkin langsung aja kita tanya nih ke ahlinya nih. Apa sih Om geodata science itu? Oke. Pertama, kalau dibilang ahli terlalu berat ya. Kita sama-sama belajar aja lah. Oke. Terus? Geodata science ya? Iya, betul. Oke. Geodata science sebenarnya bagian dari data scientist. Kalau buat saya dan tim Dasmap, itu kita tidak membeda-bedakan antara geodata science dan data science. Karena pada dasarnya itu merupakan sebuah pengelolaan data, pengelolaan data, lalu manajemen penyimpanan datanya, lalu visualisasi datanya, sampai analisis datanya, baik itu statistik maupun non statistik seperti geospasial gitu. Nah, kami menganggapnya data scientist. Nah, kalau mau didefinisikan geodata scientist, sebenarnya dia data scientist. Iya. Cuman dia lebih banyak fokusnya ke data-data yang jenisnya geospasial. Oke. Data geospasial ini dikenal dengan data-data yang memiliki geometri. Artinya dia punya koordinat. Dan bentuknya bisa garis, bisa titik, bisa poligon, bahkan bisa raster. Oke. Terus kalau gitu bisa ditarik sedikit kesimpulan tadi kalau misalnya yang menjadi pembeda antara si geodata science dan data science let's say yang konvensional gitu ya, itu berarti terletak pada data yang dikelola ya. Tadi kalau geodata science itu mengelolanya lebih ke data-data spasial yang memiliki geometri ya. Oke, terus kalau gitu mau nanya lagi nih Om, kira-kira apa sih peran dari sistem informasi geografis ini dalam geodata science? Oke, pertama geospasial atau yang sering dikelola menggunakan SIG dan penginderaan jauh. SIG ini sistem informasi geografis ya. Sebenarnya GIS ini memiliki fungsi untuk mengelola data. Oke. Gitu. Geodata scientist juga sama mengelola data. Oke. Pertanyaannya apa bedanya kan itu dulu. Gimana tuh? Tadi sempat disebutkan konvensional. Sebenarnya bukan konvensional juga sih. Ini perkembangan zaman. Perkembangan zaman yang menuntut kita, yang tadinya, contoh ya, tadinya kita itu bikin peta lah. Bikin peta itu tadinya kita pakai kalkir asal usul. Dan saya sempat merasain kuliah itu bikin peta pakai kalkir. Kita gambar kontur, survei segala macam. Nah, dengan adanya teknologi informasi SIG dan dengan kemajuan teknologi sistem informasi ya, teknologi informasi itu berkembang. Tadinya pakai kalkir menjadi pakai desktop gitu. Kita bisa gambar di desktop. Ada citra satelitnya kita masukkan, terus kita gambar gitu. Tadinya kan citranya ya kita interpretasi pakai mata gitu, terus kita gambar kalkir. Sekarang udah canggih. Nah, data-data itu kan tersimpan semuanya di laptop masing-masing.
muncullah perkembangan zaman yang baru gitu dengan kalau datanya banyak sabrek-abrek, ibaratnya se-Indonesia dengan tematik, wah udah itu mau disimpan di mana datanya, masa iya di laptop. Terus kalau ada pimpinan mau ngecek apa iya mana laptopnya, enggak seperti itu. Nah inilah perkembangan zaman yang menuntut akhirnya muncul data scientist maupun geodata scientist. Jadi data tidak tersimpan di laptop, tapi di server. Nah ini menyimpan datanya sudah lebih modern dan terpusat. Lalu saking banyaknya data, kan nggak mungkin juga kita menganalisa data di desktop gitu. Dengan banyak Indonesia, misal gini, kita mau mengelola data sawit gitu ya, seluruh Indonesia gitu datanya. Apa iya kita harus nambah tenaga JS kan? Tidak seperti itulah. Jadi yang diperbaiki itu cara mengelolanya. Akhirnya muncullah geodata scientist atau data scientist yang membuat proses-proses yang berulang-ulang itu dilakukan dengan cepat gitu. Jadi nggak perlu banyak orang, tapi cepat mengelolanya, cepat melakukan insight, analisis segala macam dan cepat untuk divisualisasi. Oh, berarti apa ya ibaratnya mungkin bisa dikatakan kalau misalnya si geodata science ini ada karena dari perkembangan zaman sekarang gitu ya. Jadinya bisa kalau misalnya aku tarik tuh kayak oh nih geodata science tuh sebenarnya sub dari si data science nih. Ya. Nah, terus kalau gitu pengen nanya aja sih kira-kira biasanya ada nggak sih Om tantangan yang dihadapi oleh seorang geodata science? Banyak banget ya. Gimana tuh? Sekarang kan gini. Government, terutama government ya, di swasta juga ada. Kita contoh di government dulu. Di government itu sekarang dituntut cepat gitu dan digital, transformasi digital. Bener. Kenapa? Karena tidak mungkin government terus-terusan meng-hire orang sebanyak mungkin, dia ada batasnya. Sementara data terus saja bertambah, nggak ada habisnya. Iya, big data sih. Nah, semua proses sekarang itu dari hulu sampai hilir sekarang sudah mulai diotomatisasi. Dari perizinan, sistem OSS, ya sistem perizinan usaha itu pakai OSS, terus kita masukkan poligon areanya. Poligon itu di overlay sama tata ruang, bener gak sesuai gak dengan tata ruang. Dari situ keluar izin, setelah keluar izin dicek lagi sama pengendalian. Itu juga harus digital, dicek lagi. Apa ya verifikasi semua, contoh perizinan deh, kita mau verifikasi semua perizinan ke lapangan seluruh Indonesia, nggak mungkin juga. Nah, keluarlah machine learning, gitu, artificial intelligence. Akhirnya kita berangkat ke situ. Berangkat menggunakan teknologi-teknologi terkini seperti machine learning, deep learning, artificial intelligence dan lain-lain. Seperti itu contoh di government. Sekarang di swasta contoh ya, seperti Gojek dan Grab lah ceritanya. Walaupun saya tidak tahu di dalamnya seperti apa, tapi kira-kira seperti ini. Kalau Gojek kan kalau hujan terjadi hujan gitu ya, kan real time tuh hujan turun, itu kan dia langsung dicek. Ayo diarahkan gitu kira-kira driver kemana gitu, yang lebih punya peluang lebih besar untuk mendapatkan customer. Terus itu kan dianalisa mana hujannya di area mana, terus berapa buffer jangkauannya, terus dia harus lewat mana. Apa iya itu harus menambah anak JS untuk mengelola data sebanyak itu jika hujannya ada banyak? Kan enggak bisa sih. Perusahaan maunya cepat, ya udah akhirnya otomatisasi yang dibutuhkan. Nah itulah dibutuhkan seorang geodata scientist. Itulah yang dibutuhkan dari seorang geodata scientist. Berarti bisa di ini nggak sih maksudnya kayak berarti untuk masa-masa yang akan datang malah dari sekarang gimana peluang dari si geodata scientist ini di Indonesia nih, melihat dari kayak mungkin apakah karena Indonesia ini dengan iklim tropisnya maka kita sebagai salah satu ring of fire gitu ya Indonesia
mungkin nih geodata scientist nih bisa lebih prospek lagi karena mungkin ada bencana yang sering terjadi, bahkan setahu aku malah kayak ada yang kayak proyeksi-proyeksi Pulau Jawa yang bakal tenggelam nih Om. Berarti apakah kalau menurut Om ini peran dari seorang geodata scientist ini untuk kedepannya akan lebih dibutuhkan atau kayak gimana nih Om? Wah, ini geodata scientist itu sangat dahsyat ya. Dari sisi kebencanaan contoh lah. Kebencanaan se-Indonesia, apa iya kita mau mengelola data kebencanaan pakai desktop terus menerus, terus orangnya nambah terus banyak, kan enggak, itu perlu otomatisasi gitu. Iya. Itu perlu cepat, data berubah itu cepat. Terus gunung api, tsunami dan lain-lain gitu ya. Itu semua harus dikelola dengan cepat gitu. Tidak bisa dengan desktop melulu gitu. Tidak bisa dengan menambahkan anak JS banyak-banyak, yang nggak bisa kayak gitu. Harus sudah menggunakan teknologi Yang artinya lebih dengan maju. otomatisasi itu baru kebencanaan. Belum dari sisi tata ruang, tadi sudah dijelaskan. Wah, tata ruang belum perencanaan dan lain-lain, belum pertanian. Terus yang lagi ngetren saat ini perdagangan karbon. Woi, perdagangan karbon Iya, benar. memaksa anak geo ya, terutama geospasial itu harus digitalisasi, harus Gimana cepat. Bayangin aja orang mau beli lahan hutan, kan harus cepat. Di mana ya? Kayak metaverse, iya metaverse lah kalau mau ngelihat lahannya di mana, kayak kripto sih sebenarnya. Tapi intinya mirip lah. Jadi harus cepat gitu. Perizinan di mana? Oh iya, dibeli sesuai gak tata ruangnya segala macam. Lihat data-data yang mendukung tersebut. Dan itu kan semua berbasis web. Wah, dicek, digabung datanya, overlay, berbasis web semua. Oke. Nggak bisa lagi dengan cara-cara lama gitu. Oke. Terus pengen tahu juga sih Om, sebenarnya karena tadi Om udah menyinggung beberapa hal yang dikerjakan oleh seorang geodata science gitu. Pengen nanyanya kayak apa yang diperlukan oleh mahasiswa geografi nih untuk menjadi seorang data science geospasial tadi Om? Oke. Pertama gini, geodata scientist tidak harus lulusan geografi. Oke. Tapi geografi mungkin kalau dia kuat di dalam analisis, dia akan lebih cepat memahami fenomena-fenomena gitu. Nah, geodata scientist ini siapa saja bisa menjadi geodata scientist. Anak IT bisa kalau dia mempelajari. Bahkan bank juga bisa kayak gitu. Jadi siapapun punya kesempatan untuk menjadi geodata scientist menurut saya. Gitu. Berarti semua orang itu mau dia di luar dari keilmuan sekalipun bisa gitu terjun secara langsung untuk menjadi seorang geodata science. Tapi yang menjadi pembedanya ketika kita berasal dari ranah yang geografi, lebih mendukung kita untuk melakukan sebuah analisis spasial kali ya. Kalau gimana tuh? Dia memang kuat di analisa kalau dia kuat. Tapi kalau enggak ya sama aja. Berarti itu salah satu kuncian tuh. Lo harus bisa kuat dulu di bagian analisisnya juga nih, biar bisa semakin mendukungnya kan. Betul, karena data scientist atau geodata scientist juga bisa dipelajarin sama. Orang-orang kesehatan, contoh deh, saya pernah dikontak sama dokter ya, dokter di daerah Makassar. Itu saya nggak kenal ya, dia kontak WhatsAppan, Zoom, kita nggak kenal, cuman dia minta tolong, Mas Dedi tolong bantu saya selama ini kesulitan menghadapi sebaran demam berdarah, penyakit demam berdarah. Kenapa dia bilang kesulitan? Ketika kami dokter-dokter dan para asistennya mencoba menangani kasus demam berdarah gitu ya. Itu dia sembuh. Tapi muncul lagi yang baru. Udah tersebar banget soalnya. Iya, tersebar. Nah, dia pengen tahu, saya pengen tahu ini karena faktor apa dia
tersebar. Terus bagaimana cara menanganinya? Apakah sungai dibersihkan? Contoh aja ya. Maksudnya genangan-genangan air dibersihkan, terus di daerah mana kayak gitu. Sampai dia ngomong gitu. Akhirnya kita buka peta, kita lihat data-data yang mendukungnya, sungai, jaringan jalan, terus land use seperti apa. Sampai akhirnya dia bisa ngelihat, oh iya benar nih sebarannya sama data-data kasusnya dicek. Oh iya. Terus akhirnya, oh kalau mau mencegah ini berarti harus ada yang dijaga atau dibersihkan seperti itu. Akhirnya fungsi kita seorang geodata scientist dan fungsi dokter kan sama-sama mencegah penyakit demam berdarah. Ya, jadi mirip dokter kan, cuman bedanya kita tangani ini ya fenomena alam gitu. Ya bisa dibilang untuk kalau dari kita lebih ke apa ya? Mungkin bisa dibilang kalau tadi dokternya dia terjunnya ke pasiennya, kalau kita ke lingkungannya, bisa dibilang kayak gitu ya. Dan sama-sama mencegah penyakit. Sama-sama mencegah penyakit. Oke. Terus menariknya lagi sih Om, yang ku baca-baca gitu dari beberapa artikel yang menarik. Apa sih sebetulnya kaitan dari machine learning terhadap geodata science ini Om? Oke, jadi gini, data scientist itu atau geodata scientist ya, ini kan istilah nama aja ya, tadi sudah saya jelaskan perbedaannya. Inti dari data scientist adalah melakukan percepatan, mengelola data, menyimpan data, akuisisi data, sampai melakukan insight dengan cara yang cepat atau analisis dengan cepat. Jadi dia kuncinya cepat gitu. Sehingga dia dari cepat itu dia bisa melakukan berbagai macam otomatisasi. Sehingga orang bilangnya inilah artificial intelligence, mempercepat waktu gitu. Nah, machine learning kan juga salah satu metode untuk mempercepat juga kan dia. Makanya machine learning merupakan bagian dari data scientist maupun geodata scientist. Kalau machine learning misalkan wajah muka gitu kan di foto-foto terus oh nih orang kelihatan kayak gitu kan dengan sampling tes tadi data samplingnya, maka dia bisa ngeliat oh di sini orang kedeteksi. Sementara di spasial ya mirip lah, misalnya di sawit ada sampel sawit di mana aja terus bisa kehitung dari satu area, oh di sini ada berapa pohon sawit kayak gitu. Itu baru sawit banyak sekali gitu, karena pendekatan antara yang dilakukan machine learning untuk foto atau gambar itu sama remote sensing itu mirip. Dasarnya adalah raster. Kan? Raster bedanya yang satu koordinatnya jelas gitu, standar WGS 84, UTM atau dan lain. Kalau mereka koordinatnya ya XY aja, tapi sebenarnya ada gitu. Jadi mirip lah, sama. Oke. Jadi bisa dikatakan tadi ada kesamaan dari si raster sama si SAP-nya ya tadi ya? Ya Gambarnya. Oke. Terus sebenarnya di Indonesia ini menariknya apa ya? Banyak sekali sebetulnya yang kupikir nih Om, sebenarnya banyak, hampir di semua kementerian itu kayaknya nih butuh seorang geodata science. Bener nggak sih Om? Apakah emang sebenarnya kalau dilihat-lihat nih dari seluruh kementerian ini sebenarnya mereka tuh butuh geodata science nggak sih untuk menunjang segala hal yang mereka lakukan? Gitu. Jelas sangat butuh. Kenapa? Gimana tuh? Karena udah zamannya. Udah zamannya machine learning atau itu udah zamannya gitu. Udah berjalan lah ya, bisa dikatakan. Sudah ada pasti gitu. Cuman yang kembali lagi masalahnya kita hanya sebagai pemakai atau pembuat. Sebagai pemakai atau pembuat, gimana tuh konteksnya nih? Kalau pemakai ya tinggal beli software, jalanin, selesai. Beli software, jalanin, selesai. Gitu. Tapi kalau pembuat, selain kita tahu fungsi dan metodologinya, kita juga membuat tuh.
menjadi sebuah aplikasi misalkan kayak gitu, yang bisa dipakai buat banyak orang, sehingga kita bisa bantu berbagai macam jenis lah sektor. Gitu. Oke, membantu dalam berbagai sektor di Indonesia lah ya, kalau bisa bilang kayak gitu ya. Terus dari sebenarnya yang menjadi mengganjal juga untuk dari sisi geodata science-nya nih Om. Susah, bisa dikatakan susah atau enggak sih buat kita menjadi seorang geodata scientist tuh susah atau enggak? Karena mungkin di pikiran teman-teman yang belum terjun ke dunia IT gitu, bisa jadi mereka memikirkan mungkin untuk jadi geodata science harus menguasai sebuah teknologi informasi ya, let's say bisa harus menguasain dulu pemrograman atau harus menguasai A, B, C, D. Kalau dari sudut pandang Om berarti kayak gimana nih, susah atau enggak sih sebenarnya untuk berkarir sebagai seorang geodata scientist ini? Gini, susah atau enggaknya sebenarnya ada di diri masing-masing ya. Gitu. Tapi pada dasarnya semua ilmu kan bisa dipelajari. Benar sih, setuju. Ya. Dan kalau kita melihat atau memprediksi masa depan gitu ya, kira-kira pasti kan ada ya ilmu yang mungkin suatu saat menjadi kewajiban buat anak-anak sekolah. Itu wajib mampu lah. Contoh, editing video. Saya rasa editing video suatu saat anak sekolah pun wajib dipelajarin. Gitu. Jadi mata kuliah wajib bisa. Gitu. Karena apa? Karena ternyata efeknya besar. Gitu ya, dia bisa memberikan kontribusi ekonomik yang lumayan tinggi, perdagangan atau transaksi menjadi lebih menarik dan cepat gitulah. Karena apa? Karena mata kita kan kalau melihat sesuatu ya, kalau nggak foto video. Makanya seorang fotografer juga yang tahu foto, mungkin suatu saat fotografer menjadi mata kuliah wajib juga kayaknya. Bisa jadi sih. Nah, selain itu semua, selain itu ada juga kemungkinan yang menjadi mata kuliah atau pelajaran wajib seperti coding. Mungkin suatu saat menjadi wajib di sekolah. Bahkan setahu saya anak SD, SMP, beberapa sekolah yang swasta yang bagus itu sudah belajar. Iya. Kan? Pernah dengar sih beritanya, lupa di mana itu kayaknya udah. Jadi dari dini mungkin tuh anak-anak udah dibiasakan untuk mengenal apa itu komputer, apa itu teknologi informasi, kayak gitu sih udah berjalan sih sekarang. Karena menurut saya itu bahkan ilmu yang mungkin orang dulu menganggapnya bahwa mana mungkin mustahil nih kayaknya, tapi semakin berkembangnya zaman, hal-hal yang tadinya nggak realistis itu ya pada zamannya menjadi menjadi realistis, dan itu akhirnya dimunculkan gitu pada kurikulum yang terbaru. Malah kalau boleh sedikit cerita, di kurikulum saya nih 2020 nih Om, itu udah ada yang namanya kurikulum merdeka. Jadi mahasiswa mau dari fakultas MIPA, mau dari fakultas teknik, mau dari fakultas apapun itu bisa mempelajari sesuatu yang berbeda. Kayak misalnya mau belajar desain, mau jadi banker juga bisa kayak gitu. Nah ini menarik juga nih buat geodata science nih. Kira-kira bisa nggak Om kasih gimana ya, saran sih sebenarnya, minta sarannya nih Om, gimana untuk seorang mahasiswa kita general lah, nggak usah yang geografi. Jadi buat semua mahasiswa dengan berkembangnya zaman sekarang ini dan adanya prospek sebuah data scientist ini, kira-kira kalau saran dari Om itu apa nih buat mahasiswa gitu? Ya, geodata scientist atau data scientist modalnya sebenarnya pertama analisis terhadap data. Menganalisis data. Jadi semua keilmuan bisa juga disebut data scientist gitu. Contoh biologi, hukum punya ilmu hukumnya, dokter punya ilmu dokternya, geografi punya ilmu geografinya, terus matematik punya ilmu matematiknya. Nah, pembedanya apa? Pembedanya kalau data scientist memang itu sebuah istilah yang lebih modern, di mana data keilmuan tadi
menjadi diolah menjadi lebih cepat, dianalisa menjadi lebih cepat, dan diproses menjadi lebih cepat. Nah, untuk mempercepat itu semua dibutuhkan teknologi. Teknologi. Nah, teknologi ini tidak harus berbentuk software, tapi wawasan kita terhadap suatu bahasa pemrograman. Contoh lah yang populer di data scientist atau data scientist itu adalah Python. Python. Ya udah, kita pelajari si Python itu supaya nggak ketinggalan. Gitu kan? Karena nanti fungsinya membuat aplikasi diserahkan sama anak-anak IT yang memang biasa membuat aplikasi. Tapi jangan salah loh, zaman sekarang dia tidak lulusan IT pun bisa bikin aplikasi zaman sekarang. Bisa-bisa aja. Karena apa? Karena literaturnya sudah banyak. Ada di YouTube, ada di Google, ada di ChatGPT. Ilmu udah banyak. Udah kacau banget ya sekarang. Sekarang itu tinggal niat sama udah bagaimana mereka melakukan atau berproses terhadap niatnya tersebut. Nah, yang paling penting sarannya jangan menyerah. Karena kan kita nyoba-nyoba terus, semakin nyoba semakin banyak gagal dong tentunya. Test and trial lah ya. Gagalnya pasti lebih banyak. Tapi jangan menyerah. Gitu, belajar terus, cari literatur, tanya sama yang ahlinya atau yang sudah mengerti lebih dulu. Sehingga nanti lambat laun nggak bisa dibohongin sih, jam terbang bakal ngefek ke orang tersebut. Senior itu kenapa dikatakan senior, karena kan dia punya jam terbang lebih tinggi gitu. Sama lah kayak pesawat gitu. Seorang ilmuwan gitu ya, kalau jam terbangnya tinggi banyak, dia sering menjadi tenaga ahli di mana-mana, jadi pembicara di mana-mana atau bikin tulisan jurnal banyak. Ya mau nggak mau dia lebih interaktif dibanding yang biasa saja gitu. Nah, jadi untuk memulai menjadi geodata scientist sebenarnya cukup niat. Setelah itu usaha gitu. Usahanya tadi bisa mempelajari Python. Gitu. Nah, ingat ya, Profesor Renat Kasali pernah bilang, gimana nih? Di Indonesia itu kebanyakan anak marketing. Karena itu aja. Ya kebanyakan anak marketing. Engineer-nya developer itu sedikit. Nah, kita kan kalau data scientist bisa juga disebut developer atau engineer. Iya, benar. Nah, kita ya termasuk disebutnya sedikit lah. Kebanyakan kan beli software. Nah, mau nggak mau kita harus berproses menghadapi itu lah. Siap. Kayaknya tadi udah dapat saran yang bagus nih teman-teman dari Om Des gitu ya. Kalau misalnya gimana sih kita mahasiswa buat berkarir dalam bidang data science itu, yang pertama ya emang dari diri udah harus niat juga kan, terus berusaha tuh untuk mempelajari segala sesuatu yang malah kalau bisa lebih lagi gitu. Kalian misalnya dari orang finance ya kalau bisa dan emang pada masanya perlu untuk menggunakan programming language ya belajar akan hal itu juga gitu ya Om ya. Nah terus yang ketiga tadi nih yang paling penting nih kayaknya nih, ini jangan menyerah nih ya, berarti terus berusaha lah ya intinya kayak gitu Om. Jadi kayaknya tadi udah cukup banyak nih teman-teman yang kita dapetin gitu dari Om Des tentang apa itu geodata science, dan tadi banyak banget ilmu-ilmu yang udah di sharing juga nih sama Om Des. Kalau begitu kayaknya untuk geodata science ini udah cukup banget nih Om ilmunya. Terima kasih banyak nih Om udah sharing-sharing. So ini Destalk series 2, sampai bertemu di Destalk series berikutnya. Dadah.